perkenalkan, itu subtema lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk kegiatannya di sentra ibadah adalah mengenal nama nabi atau rasul dan mukjizatnya. Mukjizat itu perkara yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Nah, itu untuk kelompok B. Hari ini kita mau mengenal 5 nabi yang mendapatkan mukjizat. Oke, yang biasanya disebut dengan ulul azmi, teman-teman. Nah, mereka adalah yang pertama Nabi Nuh, ya. Yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus apa yang mukjizat yang diberikan kepada mereka? Nah, kita mulai dari yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Nah, bisa lihat tulisannya Nuh, ya, yang pertama Nabi Nuh. Kira-kira apa yang diberikan Allahnya kepada Nabi Nuh ya? Ustazah cari gambarnya ya, Ustazah punya gambar teman-teman yang menunjukkan tentang mukjizatnya. Wah, lihat teman-teman, Nabi Nuh itu mendapatkan mukjizat yaitu berupa membuat perahu yang sangat besar, teman-teman. Wah, bagaimana sih kisahnya ya? Bisa-bisanya Nabi Nuh mendapatkan mukjizat seperti itu. Ya, karena Nabi Nuh tadi diberikan kelebihan sama Allah ya. Nabi Nuh bisa membuat perahu atau kapal yang besar. Iya, Ustazah ceritakan sedikit ya bagaimana Nabi Nuh mulai membuat perahunya. Teman-teman, Nabi Nuh itu sama umatnya itu tidak dipedulikan. Nabi Nuh sudah berusaha untuk mengajak mereka menyembah Allah, tapi mereka tidak ada yang mau. Nah, sampai bertahun-tahun akhirnya cuma beberapa orang yang ikut Nabi Nuh untuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian atas izin Allah, karena Nabi Nuh itu kaumnya tidak ada, maksudnya cuma sedikit yang ikut dengan Nabi Nuh ya, akhirnya Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya bahwa mereka akan kena azab atau akan mendapatkan akibat karena tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Nah, itu berupa banjir yang sangat besar. Waktu itu cuma Nabi Nuh yang dikasih tahu, makanya Nabi Nuh disuruh membuat perahu sama Allah. Ya, akhirnya setelah itu Nabi Nuh membuat perahu dan diejek oleh kaumnya yang tidak soleh, teman-teman. Mereka akhirnya tidak percaya kenapa Nabi Nuh membuat perahu. Nah, akhirnya setelah bencana itu datang, betul perahunya sudah jadi, Nabi Nuh sudah bersiap-siap membawa umatnya yang soleh ke perahu. Nah, setelah jadi itu perahunya bisa naikkan, datanglah bencana yang sudah Allah jadikan untuk mereka kaum yang tidak mau menyembah Allah. Itu satu Nabi Nuh. Selanjutnya ya teman-teman, yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nah, apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim ya teman-teman? Nabi Ibrahim juga mempunyai mukjizat atau kelebihan, yaitu yang berusaha punya gambarnya teman-teman. Wah, apa ini ya? Api teman-teman. Apa hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Wah, ini lagi Nabi Ibrahim itu ketika beliau mau dihukum oleh Raja Namrud karena karena beliau menyampaikan ajaran Islam, maka Nabi Ibrahim waktu itu mau dibakar teman-teman supaya Nabi Ibrahim tidak bisa melakukan dakwah lagi. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim menyampaikan untuk mengajak kaumnya Raja Namrud untuk masuk Islam, tidak mau. Kemudian Nabi Ibrahim mau dibakar. Nah, waktu itu Namrud dan pengikutnya mereka mengumpulkan kayu bakar di lapangan, teman-teman. Apa yang terjadi ya? Kemudian Nabi Ibrahim sudah diikat, apinya dibakar, Nabi Ibrahim duduk di apinya itu. Tapi setelah ditunggu sampai abunya habis, ternyata apa yang terjadi? Masya Allah, subhanallah, yang terjadi adalah Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun. Bahkan apinya itu seperti mengipasi Nabi Ibrahim. Ya, subhanallah ya teman-teman, Allah memiliki kekuasaan untuk membuat apinya menjadi dingin. Nah, itu diberikan kepada Nabi Ibrahim, tidak terbakar ketika dibakar oleh kaum Raja Namrud. Ya. Kemudian yang selanjutnya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa diberi Allah adalah berupa sebuah tongkat. Saya punya gambar tongkatnya. Ya, seperti ini. Nah, Nabi Musa diberikan tongkat sama Allah untuk mengajak kaumnya itu menyembah Allah. Tapi karena tetap saja seperti Nabi tadi, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ternyata umat Nabi Musa juga
tidak mau mengikuti Nabi Musa, tidak percaya kalau Nabi Musa itu adalah seorang nabi. Akhirnya apa? Malah ada raja, yaitu Raja Fir'aun, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Nabi Musa tidak mau teman-teman mengikuti Raja Fir'aun. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Raja Fir'aun sampai ke tepi Laut Merah. Terus apa yang terjadi? Ketika sampai di tepi Laut Merah, di belakangnya sudah ada Raja Fir'aun dan pasukannya. Nabi Musa kemudian memohon sama Allah untuk diberikan petunjuk. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Musa? Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Akhirnya apa? Akhirnya tongkatnya terbelah dan menjadi jalan yang besar. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya yang soleh berjalan sampai ke ujung laut. Kemudian setelah sampai di sana, ternyata Raja Fir'aun dan rombongannya dan pengawalnya, pasukannya mengejar dan di tengah lautnya sama Nabi Musa dari seberangnya ditutup lagi dengan memukulkan kembali tongkatnya ke dalam air. Akhirnya lautannya kembali tertutup dan Raja Fir'aun tidak selamat. Nah, itu tentang Nabi Musa. Yang Nabi Isa lihat sama Allah, yaitu bisa membuat bentuk burung dari tanah dan bisa dihidupkan sama Nabi Isa, dan itu tentu karena kekuasaan Allah. Nah, selain itu ketika masih bayi, Nabi Isa itu bisa bicara. Iya, yang menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang nabi. Ya, itu tentang Nabi Isa. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, teman-teman pasti tahu bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu mempunyai banyak kelebihan ya teman-teman. Seperti yang terakhir, yang paling besar, mukjizat paling besar dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Saya punya gambar Al-Qurannya ya. Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh umat di dunia ini teman-teman. Jadi tidak cuma untuk satu umatnya. Nabi Muhammad itu mempunyai Al-Quran, mempunyai mukjizat Al-Quran, bisa untuk pedoman hidup seluruh alam. Nah, ini mukjizat terbesar dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi tentang mukjizat para nabi yang harus kita ketahui. Tadi nabi apa saja teman-teman ya? Oke, bisa diulangi lagi. Dan Nabi siapa? Nabi Nuh. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya adalah bisa membuat perahu. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa memiliki tongkat yang bisa membelah lautan. Yang keempat, Nabi Isa. Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah dan bisa hidup. Nah, kemudian yang kelima, Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diberi mukjizat Al-Quran yang sebagai petunjuk untuk seluruh manusia di alam semesta ini. Nah, itu tadi tentang mukjizat para nabi yang harus kita ketahui. Teman-teman, untuk kelompok A nanti boleh cuma 3 saja ya. Kalau B5 untuk A boleh 3 saja, yaitu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, dan yang ketiga adalah Nabi Musa. Ya, boleh 3 saja nanti membuat kartunya. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa minta tolong ayah atau bundanya untuk menuliskan, atau syukur kalau sudah bisa menulis sendiri dan mencari gambarnya untuk mukjizatnya ya. Teman-teman, untuk alat dan bahan, tas, spidol, nah gunting. Kertas ini nanti bisa dibagi 2 dan dibagi 4 ya. Nanti bisa jadi 8. Untuk satu kertas ini bisa jadi 8 bentuk kertas. Nah, ya. Nanti kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk gambarnya seperti yang Usada punya seperti ini, nanti teman-teman boleh ini minta tolong ayah sama ibu ya, minta tolong dicarikan gambar, terus dipotong, dibuat bentuk kartu seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal membuat tulisannya saja. Kalau belum bisa menulis, ya boleh juga lah nanti minta tolong sama ayah bunda ya, minta tolong untuk dibuatkan tulisannya. Jadi nanti teman-teman bisa bermain tebak-tebakan nama nabi dan mukjizatnya bersama ayah atau ibu ya. Iya, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau bisa kreatif ya bisa menggambar sama diwarnai sendiri, atau mungkin kalau untuk mempermudah bisa mencari yang kemarin sudah jadi dan minta tolong ayah atau bunda untuk mengeprint atau ya mencarinya untuk kemudian nanti dipotong dibuat bentuk kartu seperti ini ya, nama nabinya dan mukjizatnya. Teman-teman, kalau tadi sudah jadi bentuk kartunya yang seperti yang Buktada buat tadi, nah teman-teman terus bagaimana cara bermainnya ya? Nah, nanti teman-teman boleh main sama ayah atau ibu
bunda ya. Teman-teman nanti bisa, misalnya teman-teman belum bisa baca, nanti bunda yang suruh membaca nama nabinya ya. Nanti teman-teman kalau gambar kan pasti teman-teman sudah tahu gambarnya ya. Nah, misalnya bundanya begini, Nabi Nuh. Nah, nanti teman-teman, oh iya ya, Nabi Nuh itu berarti berhubungan dengan perahu. Wah, kita cari gambar perahu. Dan berarti nanti teman-teman ambil gambar perahu. Nah, kemudian dicocokkan. Wah, berarti sudah betul Nabi Nuh dan perahu. Kemudian, nah misalnya bundanya ayahnya ambil Nabi Musa. Nah, Nabi Musa. Nah, nanti teman-teman, apa ya Nabi Musa sih dikasih mujizat apa sama Allah? Tongkat, misalnya seperti itu ya. Saya contohkan satu lagi. Misalnya Nabi Muhammad. Nah, nanti teman-teman, oh iya Nabi Muhammad dikasih Allah Al-Quran. Nah, ya Al-Quran. Nah, nanti boleh tukeran. Kalau teman-teman yang sudah bisa baca, boleh nanti gantian sama ayahnya sama bundanya ya. Bisa seperti itu. Insya Allah nanti kamu mau teman mainnya bersama-sama akan lebih asik, iya, atau sama kakak yang sudah bisa baca ya. Nah, seperti itu, minta tolong nanti ya, silakan seperti itu ya teman-teman ya, sudah paham ya. Adam Idris